Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, berjumpa lagi di Exo Channel. Pada ajang Jakarta Auto Week ini, PT Kereta Indo Arta memperkenalkan generasi terbaru dari Kia Carene-nya dengan dua varian yang diperkenalkan, yaitu varian bensin dan varian solar. Kemunculan Kia Carene terbaru ini nantinya akan menjadi pesaing di kelas medium MPV. Mungkin bisa rivalnya Toyota Innova atau Wuling Cortez. Untuk harga resminya sendiri belum diumumkan. Kemungkinan bisa di kisaran 300 jutaan sampai dengan 400 jutaan. Untuk dimensi mobil ini memiliki panjang 4540 mm, lebar 1800 mm, dan tingginya 1708 mm, dengan jarak wheelbase 2780 mm. Ternyata masih lebih kecil jika kita bandingkan dengan Toyota Innova maupun Wuling Cortez. Pada varian bensin Smartstream 1,4T GDI berkapasitas 1400 cc turbo, power 140 PS pada 6000 rpm dengan torsi 242 Nm di putaran 1500 hingga 3200 rpm, transmisi DCT 7 percepatan. Sedangkan pada varian Solar 1,5 CRDI VGT berkapasitas 1500 cc juga dengan turbocharger, menghasilkan power 115 PS pada 4000 rpm dan torsi puncak 250 Nm pada putaran 1500 hingga 2750 rpm, transmisi otomatis 6 percepatan, dan kedua varian ini semuanya berpenggerak roda depan. Infonya, Kia Carene ini ibarat Seltos versi 7 penumpang, tapi dari tampilan depan saya lebih suka tampilan Kia Seltos karena lebih gagah dilihat. Untuk Kia Carene lebih mirip seperti mobil listrik kebanyakan. Varian bensin ataupun solar modelnya bisa dikatakan sama persis. Bagian grill depan tidak terlalu besar tinggi ke atas, namun cukup menarik dengan dipadukan list chrome beserta lampu fog lamp LED di bagian ini. Untuk lampu atas terdapat DRL yang terintegrasi sebagai lampu sen juga. Kemudian lampu utama multi reflektor LED yang juga terdapat corner sensor di bagian bawah depan ini. Velg two-tone polis dengan profil ban 20565 R16, ukuran velg yang sangat kecil untuk konsep crossover MPV. Pengereman disc brake depan maupun belakang, terdapat overfender berwarna hitam dan senada dengan set gear sampingnya, sehingga tampilan crossover MPV-nya jadi terlihat sekali. Untuk spion sewarna bodi dengan lampu sen, terdapat disc chrome memanjang sampai dengan sisi belakang. Belum ada door visor atau talang air di mobil ini. Door handle mode tarik dengan akses smart entry mode pencet, serta sudah terdapat roof rail di bagian atas sini juga. Namun sayangnya tidak bisa digunakan shock, jadi ini hanya sebagai hiasan saja. Dan spesialnya, Kia Carene terbaru ini sudah ada sunroofnya untuk kedua varian yang ada. Jadi sudah terlihat kalau mobil ini ingin menampilkan sisi premium di kelasnya nanti. Dilihat dari sisi samping ini jelas terlihat sekali Kia Seltos versi panjang, dengan tampilan lekukan model pintu serta ukuran pintu yang cukup lebar. Di sisi belakang secara tampilan biasa saja. Desain bagian bumper pun hanya dihiasi garnish chrome agar senada dengan tampilan sisi depannya. Untuk lampu belakang sudah full LED. Rear wiper, spoiler, shock fin, antena, dan defogger ada di bagian ini, serta sensor parkir dan kamera mundur di atas plat nomor ini. Masuk ke bagian dalam mobil, langsung dapat kita lihat tampilan premium mobil ini jadi semakin kuat. Terlihat desain door trim pun sangat modern sekali. Harness berbahan kulit yang bergaya unik dan terdapat door pocket langsung di bagian bawah handlesnya. Door handle berwarna silver dengan paduan warna trim piano black di sekelilingnya, sehingga menambah kesan mewah di sisi door trim ini pun. Power window auto pada sisi driver, door lock electric mirror yang sudah electric track, 3 buah cup holder dan speaker kelas premium dengan merek Bose.
Material jok berbahan kulit dengan desain jok cukup berkelas. Ditambah lagi Kia Carens ini terdapat cooling seatnya di kedua jok depannya sob. Untuk pengaturan jok masih manual, reclining maju mundur dan high adjusternya juga. Melirik ke layout dashboardnya, sungguh luar biasa. Mobil ini memberikan kesan interior yang luas dan berkelas. Trim piano black pun mendominasi tampilan dashboard yang ada, ditambah dengan sedikit tekstur pada bagian sisi penumpang ini, sehingga menambah nuansa interior yang canggih dan modern. Paduan garis lurus berwarna silver serta lekukan panel yang juga berwarna silver yang terintegrasi dengan kisi-kisi AC serta pengaturan AC menjadikan tampilan layout Kia Carens secara keseluruhan sungguh futuristik sekali. Dan belum cukup sampai di situ, sentuhan ambient light multicolor pun menerangi di bagian tengah dashboard tersebut. Bahkan ambient light pada Kia Carens versi India juga terdapat di bagian konsol tengah dan keempat door trim pintu mobil juga. Jika seandainya fitur yang ada sama persis dengan versi India, untuk head unit akan berukuran 10 inci widescreen yang sudah support Apple CarPlay dan Android Autonya. Fitur AC pun cukup lengkap dengan auto climate arah sembur front defogger dan rear defogger. Mode konsol tengah pun didesain sangat modern sekali. Terdapat tombol pengaturan cooler set, sensor parkir, hill assist control, drive mode yang tersusun rapi di bagian sampingnya. Di bagian tengah terdapat port USB dan Type-C, kemudian satu buah power outlet 12 volt serta wireless charging di bagian bawahnya. Part brake model mekanik, dua buah cup holder dengan cooler yang bisa dibuka tutup, serta konsol box tengah semi terbuka dengan bahan soft touch di bagian atasnya. Cup holder sliding juga terdapat di sisi penumpang dan laci penyimpanan tertutup model biasa belum soft opening. Bagian metal cluster full digital dengan ukuran 12 in. Setir kemudi dilapisi kulit dengan pengaturan switch MID di sisi kanan dan audio switch pada sisi kiri. Sudah tilt steering dan teleskopik juga. Safety belt sisi depan high adjuster, handgrip retract, sun visor penumpang dengan vanity mirror tanpa lampu, sisi driver polos dengan cut holder, lampu baca individual yang sudah LED, laci kacamata dan switch sunroof di bagian atas sini. Airbag 6 titik dan istimewanya lagi sound system dengan speaker premium Bose sebanyak 8 titik. Beranjak ke bagian tengah, model door trim pintu tengah pun tetap modern seperti hanya pada tampilan door trim sisi depan. Terdapat side pocket di bagian sini dan dua buah cup holder di bagian door trim ini. Agar tetap tampil dengan nuansa premium, Kia Carens pun dilengkapi tirai untuk pintu belakang ini yang sangat keren sekali. Pengaturan AC double blower 4 speed di bagian bawah sini, dua buah port USB Type-C, cup holder di bagian ini, kisi-kisi AC kecil di sini agar minuman bisa tetap selalu dingin, setback pocket jok depan, lampu baca LED, blower AC tengah individual kiri dan kanan. Untuk jok tengah 60-40 dengan 3 buah headrest. Sayangnya di bagian tengah tidak ada armrestnya. Sedangkan pada versi India terdapat armrest plus 2 buah cup holder juga. Bahkan terdapat smart purifier yang ada di bagian belakang jok pengemudi ini. Seandainya saja ya dibikin kayak gitu juga. Untuk legroom mobil ini tergolong luas dan juga lega. Menuju akses baris ketiga cukup mudah dengan menekan tombol yang ada di atas kursi ini sob. Di baris ini terdapat port USB Type-C kiri dan sisi kanan. Terdapat cup holder dan tempat penyimpanan. Dua buah headrest, reclining jok yang bisa membuat posisi duduk lebih rileks lagi untuk penumpang dewasa. Sedangkan legroom di baris ketiga ini tidaklah terlalu sempit juga. Di bagian plafonnya terdapat lampu baca bagi penumpang baris ketiga beserta blower AC individual untuk masing-masing penumpangnya. Ukuran bagasi Kia Carens ini tidaklah begitu luas. Untungnya jok belakang bisa dilipat rata sehingga bisa memberi space bagasi yang lebih besar lagi. Di bagian sisi ini terdapat satu buah subwoofer. Jadi untuk kualitas audio Kia Carens jangan kita ragukan lagi sob. Terdapat kompartemen penyimpanan di bagian ini dan posisi ban serapnya ada di bagian bawah sini. Overall, secara tampilan depan maupun belakang, Kia Carens lebih terlihat biasa saja. Kesan crossovernya tidaklah begitu terlihat. Berbeda di bagian sisi sampingnya, nuansa crossover mobil ini sangat terlihat jelas. Dari segi fitur dan interior,
Mobil ini bisa dikatakan lebih menarik jika kita bandingkan dengan Innova Cortez ataupun dengan mobil sekelas lainnya. Berharap saja versi resminya nanti tidak berbeda jauh dengan versi di India kelak. Tentunya mobil ini bisa mendominasi di segmennya nanti. Ditambah lagi harga yang ditawarkan tidaklah lebih tinggi dari rivalnya. Oke sobat, segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya pada kolom komentar. Terima kasih kita ucapkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.